Tapi kemarin ini Vel, mau nanya dong kalau pendapat Vela gimana? Ayo nih siap-siap viewer ya. Jadi waktu Kenbo ada di podcast gue juga, Kenbo RRQ, itu dia bilang ada 2 orang yang bakal masuk RRQ. Yang satu dia ketemu sama orangnya tiba-tiba ke gaming house. Katanya sih dia nggak berani jawab ya ketika Volva nanya dia tuh orang Indonesia apa bukan. Kenbo nggak berani jawab, itu satu orang. And then itu dia all roll, yang satu orangnya all roll. Yang kedua juga all roll, tapi dia request main support. Menurut Vela aja deh, kalau menurut Vela kira-kira siapa sih orangnya? Aku bukan ensiklopedia Mobile Legends Bang. Tapi kalau kita tanyakan balik sama yang jadi buku selama ini, yang jadi pengunci, kira-kira support yang bagus banget di Indonesia siapa nih kok? Yang masih belum memiliki tim kurang lebih kok? Support belum memiliki tim. Atau mungkin yang masih bisa dilepas secepat mungkin, yang bukan jadi salah satu pemain inti mungkin. Oke, coba kita breakdown dikit-dikit ya. Kalau dari EVOS kayaknya udah, maksudnya EVOS ada Rexy yang mungkin bisa dilepas EVOS. Kalau Luminaire kayaknya enggak. Maksudnya dia baru aja comeback ke EVOS, kecil banget probability-nya untuk dia ke RRQ gitu kan. Oke, itu kalau dari EVOS. And then kita move ke Alter Ego. Alter Ego tuh ada siapa aja tuh? Cassius. Cassius kayaknya enggak juga sih, enggak mau ditaruh ini. Udil nggak mungkin lah. Udil juga masih ini banget. And then kita move ke Bigetron. Nah ini Bigetron yang ada Rainbow baru masuk Bigetron, kecil juga kemungkinannya, tapi ada KYY itu all roll juga loh. KYY itu bisa main all roll juga. Terus ada Yam juga dia kalau Vela ingat di MPS Season 2 dia main support dari Alter Ego. Terus kalau untuk Onyx, nah ada Teguh, ada siapa lagi? Drian. Ada Teguh dan Drian. Ini juga kayak 3 nama yang teratas tuh kalau untuk orang Indo tuh kayak Teguh, Drian sama KYY itu kayak udah chance-nya besar banget untuk pindah ke RRQ katanya sih gitu kan. Maksudnya kayak ya digosipin sama tuh viewer tuh pada ketik semua. Gimana tuh? Tapi kenapa tuh? Tapi gimana tuh kok Rainbow kemarin nggak main kok? Apakah ada salah satu cerita alurnya juga nih kok dengan kasus yang dengan pertanyaan yang kok lempar barusan ke aku? Kalau Rainbow nggak main, gue sih nggak dengar gosip apa-apa, jujur nggak dengar gosip apa-apa. Tapi di luar gosip, balik lagi kan ke strategi yang ingin dijalankan sama coach ya, Vel. Siapa tahu dari sang coach itu malah kepikirannya kayak, oke, ini kayaknya lebih cocok bukan Rainbow yang pakai gitu kan, bukan Rainbow yang turun saat kemarin, lebih ke Taka misalnya gitu. Jadi ya that's why gitu kan, kayak Rainbow kemungkinan nggak bisa main. Tapi jujur gue nggak dengar apa-apa sih gitu. Jadi menurut Koko di sini yang dari tadi Koko sebutin kan ada Yam sama Ki, YY ya. Sebenarnya dibacanya Ki nggak sih? Iya, kayaknya Hengki kan dia Hengki, jadinya Ki dibacanya mungkin, maybe. Ya, aku soalnya dikasih tahu pas menyebut Ki YY nggak boleh, soalnya disuruh sebutnya Ki. Jadi menurut Koko ada 2 nih ya yang main support berarti ya. Soalnya kan Teguh kan mainnya lebih banyak kan ke arah tank kan. Drian tapi kayaknya rasa kecil nggak sih buat keluar? Enggak juga. Oke, berarti 3. Iya, makanya Teguh, Drian dan juga Hengki lah ya. Dan kemarin tuh sempat ada cerita juga di podcast gua, cerita sih bilang Teguh sih mau ke RRQ tapi belum ada tawaran dari RRQ gitu. Jadi kayaknya valid sih, harusnya valid karena kalau seandainya ada tawaran dari RRQ dia nggak mungkin ngomong kayak gitu biasanya. Ya nggak, Vel? Tapi bukannya kemarin sudah berdekatan dengan Ibu Hani? Aduh. Vela nggak lihat, Vela lagi Aduh, ya maybe lah. Dari Teguhnya kan maybe kayak dia juga masih pengen main lah as a pro player gitu kan. Walaupun memang dia juga punya karakter as streamer. Ya dari sana aja mungkin dia lagi coba negotiate kayak bisa nggak nih kan nggak harus RRQ yang nawar duluan, tapi bisa aja Onyx yang nawarin ke RRQ duluan. Mau nggak nih beli Teguh gitu kan? Kolius? Aku nanya streamer ada yang mau beli Kolius? Ya, Kolius dibayar 10.000 perak juga masih kembalian, Vel. Udah banyak bilang Teguh nggak pindah, cuma nggak tahu ya kan kemarin sempat ramai tuh kalau Teguh ada main sama Ibu Hani, yang lain.
ya rame kan rame banget. Cuman kalau siang ada kabar. Cuman yang dua ini nih kok aku penasaran sih sama Kolius nih gimana nih dua ini nih kok Yam sama Ki nih gimana nih. Terus Ki juga belakangan kerjaannya live stream mulu sih kalau dilihat-lihat sih. Kalau Yam menurut bocoran dari Hoho, Yam itu masuk ke transfer window. Menurut bocoran dari Hoho waktu itu. Kalau Ki? Hengki nggak tahu, nggak dapat info kalau dia ada di transfer window juga sih dari gua pribadi. Nggak tahu dari viewer Nimo mungkin ada yang tahu nggak? Kayaknya Kok Hengki. kan transfer window-nya? Apa? Sih kan kok transfer window-nya gimana sih? Aigo Vela ya, kalau gue sih dapat teman, nggak mungkin gue yang langsung ngomong kan Vel. Gue sih ada di grupnya, cuman nggak mungkin gue yang ngomong. Yang bener aja gue impostor banget, tiba-tiba gue ngomong nih transfer ini gue buka sekarang nih gitu kan, nggak mungkin gitu. Gak apa-apa, tipis-tipis aja dulu kok. Jadi udah ada jalur ke arah sana atau belum? Apakah nama dari dua players itu sudah ditunjukkan? Kalau Yam kan barusan udah dikonfirm ya teman-teman ya. Ini gantian nih, ku ambil alih nih live streaming Kolius kayak live streaming Vela nih. Jadi apakah di sini nama dari Ki sudah gak usah macam-macam disebutkan di dalam grup chat tersebut? Sepengetahuan gua tuh kalau di isi grup itu sih gak ada disebutin nama Ki ya, jujur. Itu gak ada disebutin nama Ki. Tapi kan bisa jadi under table juga karena memang udah in discussion, ngapain gua tulis di transfer window lagi. Atau kayak kalau di bola, Vel, dia bisa aja kan kayak pemain ini gak dijual, tapi kalau ada tim yang nawar ya why not, kalau tawarannya bagus kenapa enggak, gitu kan. Terus Guys, ya kan, jadi who knows gitu, bisa aja Hengkinya. Nah terus kalau untuk ini ada satu lagi yang memang dari kemarin di Planet Esport juga udah dibahas bahwa Alter Ego masih trying to get Doyok kan. Bisa jadi MP Season 7 dengan adanya Doyok, menurut dari gue pribadi sih Vel bakal galak juga sih Doyok, karena Doyok dari mekaniknya juga kan gak cupu lah Vel gitu kan. iya kan kemarin di MPL Ice Show ya kalau nggak salah ya, MPL Ice Show yang pas lagi di-hostin sama Bude Clara kalau nggak salah yang pertama ya, yang tiba-tiba ada Doyok dan juga ada Mauzi Ahmad berbicara, ada pemain yang bisa mid lane yang masuk ke dalam Alter Ego, terus Doyok pura-pura enggak kok, terus tiba-tiba loh kan ditanya nama Mongstar, terus Doyok dan juga Ahmad sama-sama awkward ketika pertanyaan itu dilontarkan. Karena sepertinya apa yang Kolius bilang itu benar ya. Padahal Kolius yang punya transfer window-nya. Iya elah, iya. Kalau gue masih di Muntun enak Vel, semua transfer window pasti harus submit form dulu ke Kolius gitu kan. Terus gue yang kasih approve, udah boleh pindah, udah boleh dipublish, baru mereka publish. Kalau sekarang kan udah impostor. Tapi jadi Kolius dikoreksi, aduh Vela. Loh, silent reader nggak apa-apa kak. Yes. Nggak apa-apa, baca aja dulu semuanya. Pancing terus si Vela, ya ampun. Vela langsung dihukum. Dasar kalian ya. Cuman tapi yang menarik loh, soalnya tadi Kolius kan bilang kalau di grup tuh tidak disebutkan, tapi kemungkinan ada kemungkinan kalau di bola itu ada kemungkinan kalau siapa tahu kok bener-bener kontraknya sudah mencoba untuk didekatkan satu sama dengan yang lainnya. Masalahnya kayak Kolius tuh kayak ngasih lead gitu loh, oh ini nih sepertinya ini udah mulai mau deal sama ini. Udah senyum guys. ya tapi nggak bilang gitu ya, at least maksudnya ya itu bisa terjadi walaupun di transfer window gak disebutkan, tapi kayak gitu tuh bisa terjadi gitu. Bisa terjadi. Kalau Kolius bilang nggak terjadi, itu berarti udah didinai sama Kolius. Tapi kalau dibilang mungkin bisa terjadi, guys, tolong orang-orang kayak Kolius tuh tipikalnya bisa kebaca guys ya, tolong kalian be smart tenang aja guys. Nih ya guys, kalau kalian ngerasa Kolius ngomongnya berlibat, ada Roket ngomongnya langsung lancar kok, tenang aja guys, gak dibelok-belok. Ada Roket ngomongnya lancar. Vela, kita langsung cari tempat makan enak ya, mau langsung all you can eat juga boleh kalau ada Roket. Tolong datang. Jangan lah, Vel, lagi ada Bos Kuro kalau ditantang gini beneran ngasih dia, jangan lah. Emang Bos Kuro tuh suka kayak gitu tiba-tiba. Iya, diam-diam tiba-tiba ngasih Roket beneran tuh, jangan. Ayo kita lanjutkan topiknya, jangan. Gue jadi takut diri, beneran harus lancar masalahnya. Ayo lanjut. Tapi menurut gue pribadi pun dengan nambahnya tank nanti di RRQ, mungkin buat pelapis gak sih Vel? Karena kan sekarang Finn yang megang kuncian tanknya di RRQ kan. Maybe disiapin juga buat the next metanya juga,
Dimana nanti ketika adanya support dan tank kayak dulu lagi, ya berarti Vin pindah maybe ke supportnya lagi, dan tanknya nanti ada satu orang yang ngisi gitu kan, bisa jadi. Atau karena kita kalau ngeliat sekarang tuh masih ada chance banget buat nantinya double tank tuh nge-pick. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak kan double tank. Ya, nyadar gak sih Golius? Ya. Kayak ada di tengah tuh mereka udah gak main support lagi. Supportnya mage-nya tuh ditaruh di samping. Biarkan farm, marksman juga farm. Terus di area tengahnya tuh biasa main dua tank. Kemarin aku lihat Khalid Jauhead, lihat siapa sama siapa, Chow sama siapa. Untuk main inisiasi terus tabrak-tabrakan terus aja. Continuous tabraknya jadi enak banget soalnya. Hah? Roket mendarat? Enggak. Itu raket emoticon kok. Ini biasa, nanti kutok nih di Mojen dasar. Kalau kita nurutin mereka tuh ngikutin mereka, kutok. Gitu. Iya.